416 mulut pasti sangat manis karena katanya enak didengar. Sewaktu makan, Ricky Mo juga tidak mengatakan apa-apa. Tapi Amanda Mu selalu merasa bahwa Ricky Mo terlihat aneh hari ini. Sampai malam hari, setelah Amanda Mu menidurkan Joanna Mo dan keluar, dia melihat Ricky Mo berdiri di pintu. Amanda Mu terkejut karena dia tidak tahu ada orang. Dia mengambil napas dalam-dalam dan melihat Ricky Mo dengan kesal, "Kenapa kamu berdiri di sini?" Wajahnya dingin dan tidak mengeluarkan suara, dia berdiri di pintu dan tidak tahu ingin melakukan apa. "Ikuti aku." Setelah Ricky Mo selesai bicara, dia berbalik dan pergi. Amanda Mu kebingungan tapi dia tetap mengikutinya. Ketika sampai di ruang kerja, Ricky Mo mengeluarkan sebuah pena rekaman. Ricky Mo menekan tombol play di depannya. Pena rekaman ini adalah pena yang diberikan oleh Stevie Mo kepada Ricky Mo sebelumnya. Terdengar suara yang familiar dari dalam. Amanda Mu tidak menyangka Stevie Mo akan merekamnya, meskipun caranya sedikit keji, tapi dengan sikap Ricky Mo yang aneh ini, siapa yang tahu apa yang dia pikirkan setelah mendengar rekaman ini. Ketika Ricky Mo pulang di waktu siang hari, Amanda Mu membuat Stevie Mo pergi setelah membuatnya kesal. Ricky Mo juga tidak mengatakan apa-apa, dia pikir masalahnya sudah selesai. Tapi tidak diduga ternyata Ricky Mo menunggunya di sini. Setelah rekamannya selesai, Ricky Mo melipat kedua tangannya dan menatapnya. Dia tidak berbicara dan tidak ada ekspresi di wajahnya. Amanda Mu tidak tahu apa yang dia pikirkan, dia juga menatapnya tanpa bicara. "Berapa jumlah yang bisa memuaskanmu?" Ricky Mo bertanya dengan dingin. Amanda Mu teringat dengan apa yang dia katakan dan tiba-tiba dia merasa tenggorokannya tersedak. Ricky Mo menyipitkan matanya dan berjalan ke depan, ujung sandalnya sudah menyentuh ujung sandal Amanda Mu. Mereka berdua sangat dekat, bahkan Amanda Mu bisa merasakan napas Ricky Mo. Dia ingin bergerak mundur, karena dilihat oleh Ricky Mo, kakinya seperti berakar dan tidak berani bergerak sama sekali. Mata hitam Ricky Mo menyipit dan terlihat berbahaya, nada bicara terdengar di atas kepalanya, dengan kata lain, "Kamu pikir aku berharga berapa?" Amanda Mu berkata dengan sangat jelas, tidak ada harganya. Hanya saja karena dia sangat panik, suaranya terdengar gagap. Ricky Mo mengangkat alisnya, dia tampak sedikit kaget mendengar Amanda Mu mengatakan ini. Melihat Ricky Mo tidak bicara, hati Amanda Mu merasa sedikit bingung. Apakah kata-katanya terdengar palsu sehingga Ricky Mo tidak mempercayainya? Tapi, tindakan Ricky Mo berikutnya menghilangkan keraguannya. Dia tiba-tiba menyentuh bibir Amanda Mu. Segera, Amanda Mu mendengar suara Ricky Mo yang sengaja diturunkan, katanya begitu enak didengar, pasti mulutnya manis. Suaranya pada awalnya sangat rendah, ketika dia sengaja menurunkannya terdengar suara pria yang menggoda. Tubuh Amanda Mu membeku dan membiarkan tangan Ricky Mo menekan bibirnya, jelas-jelas itu adalah sikap yang menggoda tetapi karena itu dilakukan oleh Ricky Mo maka tidak terasa menantang. Amanda Mu membeku sejenak sebelum bereaksi dan menepuk tangan Ricky Mo dan mundur, "Tuan Mo, tolong perhatikan statusmu, jangan selalu berbuat seperti ini." "Oh," Ricky Mo menanggapinya dengan santai. Amanda Mu tidak tahu apakah dia mendengarnya atau tidak dan menjelaskan kepadanya, masalah percakapan yang ada di dalam rekaman itu, "Aku hanya ingin membuat kakakmu kesal, kamu jangan menganggapnya serius." Ricky Mo menjawabnya, "Iya." Amanda Mu menarik napas dalam-dalam untuk bersabar. Lupakan saja, selalu tidak bisa menebak apa yang dipikirkan oleh orang ini, maka tidak perlu mempedulikannya. Setelah Amanda Mu keluar, Ricky Mo memutar jarinya dan terlihat tersenyum. Beberapa hari ini, kehidupan Stevie Mo dilalui dengan buruk. Sejak hari dia memberikan rekaman suara kepada Ricky Mo mulai berkuasa di perusahaan. Dalam beberapa tahun terakhir, semua keputusan dari kecil sampai besar diputuskan oleh Ricky Mo. Sedangkan para pemegang saham juga tahu, di bawah kepemimpinan Ricky Mo, mereka dapat menghasilkan lebih banyak uang. Dalam 3 tahun sebelumnya, Ricky Mo tidak pernah mengungkapkan sikap untuk memonopoli kekuasaan, para pemegang saham itu juga tidak mengatakan apa-apa. Dan sekarang Ricky Mo ingin mengambil alih kekuasaan, tentu saja para pemegang saham itu secara perlahan berpihak kepada Ricky Mo. Di dalam bisnis, tidak ada teman dan musuh sejati, hanya ada kepentingan bersama. Tiba-tiba Stevie Mo menjadi lemah di perusahaan Mo. Dia tetap menjadi wakil presiden direktur, tapi dia tidak punya kekuasaan untuk bicara dan juga tidak punya kekuasaan secara nyata. Apa yang biasa dia tangani adalah beberapa kontrak yang tidak terlalu penting.
Dia benar-benar dikuasai, dia menjadi orang yang tidak penting di perusahaanmu. Stevie Mo berpikir untuk beberapa waktu, akhirnya dia memutuskan untuk mencari Ricky Mo. Hanya saja, ketika dia sampai di pintu kantor, dia dihentikan oleh sekretaris Ricky Mo, wakil presiden direktur. Ada beberapa eksekutif yang sedang melaporkan pekerjaan di dalam. Apakah kamu ingin aku menunggu di luar? Stevie Mo segera melihatnya dengan sinis, sekretaris segera menjadi diam tapi dia juga tidak memberinya jalan. Pada saat ini, beberapa orang eksekutif yang melaporkan pekerjaan pada Ricky Mo keluar dari dalam. Ketika mereka melihat Stevie Mo, mereka juga memanggilnya, wakil presiden direktur. Stevie Mo mengangguk seperti biasa dan segera berjalan masuk. Begitu pintu ditutup, dia berjalan ke arah kantor Ricky Mo dengan marah, Ricky. Ricky Mo mengangkat kepalanya yang sedang melihat dokumen, dia melihat Stevie Mo tanpa ekspresi. Stevie Mo yang awalnya marah besar, begitu ditatapnya, kemarahannya menyusut setengah. Ricky, apa maksudmu sekarang? Apakah kamu berencana menyisihkan aku? Para pemegang saham itu mengejar keuntungan, apakah mereka bisa dipercaya? Aku adalah keluarga yang punya hubungan darah denganmu, aku baru orang yang harus kamu percayai. Donnie mengantarkan dokumen dan masuk, begitu dia mendorong pintunya, dia mendengar kata-kata Stevie Mo itu. Dia merasa ada yang tidak beres dan berpikir untuk segera keluar. Tapi Ricky Mo sudah melihatnya dan berkata, bawa masuk. Maka Donnie membawa dokumen itu masuk. Karena ada orang luar maka Stevie Mo tidak melanjutkan perkataannya tadi. Dia berencana meneruskan perkataan setelah Donnie pergi, tapi ketika Donnie hendak keluar, dia dipanggil oleh Ricky Mo, tunggu sebentar. Ricky Mo berbicara dengan Donnie dan Stevie Mo ditinggalkan di samping. Stevie Mo menekan amarahnya dan menunggu Ricky Mo selesai bicara dengan Donnie. Hanya saja, ketika Ricky Mo selesai bicara dengan Donnie, Ricky Mo berkata, antar wakil presiden direktur keluar. Semua tindakan yang dilakukan oleh Ricky Mo baru-baru ini di perusahaan, Donnie juga mengetahuinya. Dia langsung berjalan ke arah Stevie Mo dan memintanya pergi dengan hormat, wakil presiden direktur, Tuan Muda masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Stevie Mo tidak melihat Donnie dan langsung berjalan menghampiri Ricky Mo, mengambil dokumen yang ada di depannya dan melemparnya ke samping. Apakah kamu mendengarkan kata-kata yang aku katakan tadi? 417 Aku ingin membunuhnya. Tiba-tiba, atmosfer di dalam kantor menjadi turun beberapa derajat. Ricky Mo mengangkat kepalanya dan menatap Stevie Mo dengan dingin dan berkata, keluar. Matanya yang hitam terlihat penuh amarah. Stevie Mo tidak pernah melihat Ricky Mo seperti ini, dia sangat takut sehingga dia mundur 2 langkah dan tiba-tiba tidak bisa berkata-kata. Ricky Mo tersenyum dingin, dia tiba-tiba berdiri dan berjalan ke arah Stevie Mo dan mencengkik leher Stevie Mo dengan kencang. Tindakan Ricky Mo terjadi secara tiba-tiba, sehingga Donnie juga tidak bisa menahan teriakannya, Tuan Muda. Tangannya yang mencengkik leher Stevie Mo terlihat tidak ringan karena seluruh wajah Stevie Mo menjadi merah kebiruan. Dia memegang kedua lengan Ricky Mo dan ingin melepaskan tangannya, tapi tangan Ricky Mo seperti menempel di lehernya, tidak peduli bagaimana dia menepuknya, tetap tidak bisa melepaskannya. Dia berjuang keras untuk mengeluarkan kata dari tenggorokannya, lepaskan. Sewaktu kecil, bukankah kamu merasa aku seperti monster? Dan kamu ternyata masih berani membohongiku berkali-kali, apakah kamu tahu akibat menyinggung monster marah? Wajah Ricky Mo menatap Stevie Mo dengan dingin seperti es, tidak ada kehangatan di matanya. Donnie juga tidak pernah melihat Ricky Mo seganas ini, jika dibiarkan terus, Ricky Mo benar-benar bisa mencengkik Stevie Mo sampai mati. Tuan Muda, lepaskan tanganmu, kamu bisa membunuh Nona Mo. Donnie tahu bahwa Ricky Mo memiliki temperamen yang aneh, dia juga tidak berani menyentuhnya saat ini, dia hanya berani membujuknya di samping. Donnie juga tidak berani memanggil penjaga keamanan, masalah seperti ini tidak boleh diketahui oleh orang lain. Melihat Stevie Mo yang hampir pingsan, Donnie tiba-tiba teringat sesuatu, mengeluarkan ponsel untuk menelepon Amanda Mu. Untungnya, telepon terhubung dengan cepat. Terdengar suara Amanda Mu di telepon, halo. Nona Mu, aku adalah Donnie, tolong kamu katakan sesuatu kepada Tuan Muda. Katakan apa? Apa yang telah terjadi? Katakan apa saja juga boleh. Setelah Donnie selesai bicara, dia menyerahkan telepon ke telinga Ricky Mo, Tuan Muda, telepon dari Nona Mu. Ricky Mo tidak mempedulikan Donnie, matanya sudah muncul aura pembunuhan. Dia benar-benar ingin mencekik Stevie Mo sampai mati. Ricky Mo bukan orang yang berhati baik,
tangannya tidak bersih. Donnie menjadi panik dan langsung berkata, ini adalah telepon dari Amandamu. Dia benar-benar ada perlu, kamu jawablah. Dia sepertinya dibangunkan oleh nama, Amandamu. Ricky Mo tampak bangun dari kesadarannya, dia berbalik melihat Donnie dan berkata dengan dingin, Amandamu. Donnie mengangguk, benar, Amandamu. Donnie menyalakan loudspeaker-nya, Amandamu juga bisa mendengar percakapannya dengan Ricky Mo. Meskipun hanya melalui telepon, Amandamu bisa merasakan bahwa ada yang aneh dengan Ricky Mo. Jadi, dia memanggilnya dengan penuh rasa ingin tahu, Ricky Mo. Setelah mendengar suaranya, Ricky Mo terkejut dan ingin mengambil teleponnya maka dia melepaskan tangannya. Stevie Mo langsung terjatuh di lantai. Donnie segera memapa Stevie Mo untuk berbaring di sofa, dia tidak punya waktu untuk mempedulikan Stevie Mo, semua perhatiannya ditujukan ke Ricky Mo. Ricky Mo masih berdiri di tempat, dia mengambil ponselnya dan memanggilnya, Amandamu. Nada bicara terdengar seperti biasa tetapi terasa sedikit aneh. Amandamu teringat percakapan antara dia dan Donnie tadi, dia bertanya, Ricky Mo, apa yang baru saja kamu lakukan tadi? Apa yang baru saja dilakukan? Ricky Mo melihat tangannya dan melihat Stevie Mo yang sedang berbaring di sofa dalam keadaan setengah sadar, dia mengerutkan keningnya dan kembali normal. Dia bertanya, aku barusan sedang mengurus beberapa dokumen, ada apa mencariku? Aku, Donnie yang meneleponnya, dia tidak mencari Ricky Mo. Tapi, keadaannya sudah jadi seperti ini, dia hanya bisa mencari alasan, aku ingin tanya, apakah kamu akan pulang untuk makan siang? Ricky Mo terdiam sejenak dan bertanya, kamu ingin aku pulang makan? Amandamu tidak menjawabnya secara langsung, kalau begitu, apakah kamu pulang? Lihat keadaan. Oh. Jika tidak ada hal lagi, aku tutup dulu. Ya. Tapi Amandamu menunggu untuk waktu yang lama dan Ricky Mo tidak menutup teleponnya. Amandamu bertanya kepadanya, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu mau menutup teleponnya? Ricky Mo hanya menjawabnya dengan dingin, kamu tutup duluan. Amandamu hanya bisa menutup teleponnya, dia selalu merasa bahwa Ricky Mo sangat aneh hari ini. Ricky Mo melihat teleponnya lagi, setelah dia memastikan bahwa teleponnya sudah ditutup, dia baru menyerahkan ponselnya kepada Donnie. Donnie menarik napas lega, pada saat kritis, tetap saja Amandamu yang bisa menghentikan Ricky Mo. Pada saat ini, Ricky Mo baru ada kekuatan untuk melihat Stevie Mo. Stevie Mo sedang berbaring di sofa, saat ini kesadarannya sudah mulai pulih, tetapi masih merasa tidak nyaman. Ketika dia melihat Ricky Mo berjalan menghampirinya, matanya terlihat ketakutan, dia mundur ke belakang sambil bergumam, jangan ke sini, kamu jangan ke sini. Ricky Mo berjalan ke depan sofa dan melihatnya dengan penuh kuasa, ada masalah apa, maka katakan sekaligus dengan jelas. Aku katakan, aku akan katakan semuanya. Stevie Mo sudah ketakutan saat ini, dia mana terlihat seperti nona besar yang sombong lagi. Aku yang berbohong kepadamu, Magis bukan ibu kandung Joanna. Sebenarnya James Gu adalah teman baikmu, Donnie adalah bawahan yang paling kamu percayai, Amandamu adalah wanita yang paling kamu cintai. Aku mengirimmu ke Amerika Serikat dan mencari seorang ahli hipnotis untuk mengunci semua ingatan masa lalumu, itu semua salahku, aku sudah tahu salah, aku sudah salah, Ricky, kamu maafkan aku sekali lagi, aku mohon padamu, aku mohon. Stevie Mo jatuh dari sofa dan duduk di lantai dengan menyedihkan, dia menarik celana Ricky Mo dan memohon kepadanya. Dia sudah dimanjakan sejak kecil, dia makan dan memakai yang terbaik. Dia selalu dikelilingi oleh pengawal dan pembantu yang banyak, dia juga merasa beruntung karena tidak ikut ditangkap oleh para penculik sewaktu kecil. Dia memiliki kehidupan yang lancar, selain adiknya ini yang tidak pernah mendengarkannya dan selalu tidak akur dengannya. Pada waktu itu, dia hanya merasa apa yang dia lakukan tidak salah tapi dia mengabaikan sifat asli Ricky Mo. Dia benar-benar monster, sewaktu dia diculik dan dibawa pulang kembali, dia sudah tidak seperti anak normal, sehingga dia sudah tidak menyukainya sejak dari kecil. Tapi kemampuannya luar biasa, dia harus mengandalkan Ricky Mo untuk mempertahankan kejayaan keluarga Mo. Hanya saja, dia tidak pernah memikirkan bahwa Ricky Mo ingin membunuhnya. Dia baru saja hampir mati di tangan Ricky Mo. Setelah belasan tahun, monster di dalam dirinya juga ikut tumbuh bersamanya. Stevie Mo tahu, dia selamanya tidak bisa mengendalikan Ricky Mo. Setelah Ricky Mo mendengar perkataannya, kemarahan terlihat menyatu di matanya.
Donnie yang berada di samping, buru-buru bertanya sebelum Ricky Mo marah sekali lagi, pakar hipnotis yang mana? 418 apa yang ingin kamu lakukan? Stevie Mo juga tidak bisa memikirkan siasat lagi, dia mengatakan semua yang dia ketahui. Aku waktu itu bertemu dengannya di kota M, pakar hipnotis itu bermarga Li, pria yang bisa bahasa Mandarin. Setelah mengatakan itu, dia menemukan bahwa dia hanya tahu sedikit tentang ahli hipnotis itu. Donnie ikut bertanya, siapa namanya, tinggal di mana, berapa umurnya. Aku tidak tahu. Stevie Mo tidak tahu itu semua dan dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Pada waktu itu, Dr. Lee mengirim seseorang untuk menjemput kami. Aku tidak tahu dia tinggal di mana, dia memakai masker dan tidak bisa melihat wajahnya, aku juga tidak tahu berapa usianya. Setelah Donnie mendengarnya, dia mengerutkan keningnya, Nona Mo, masalahnya sudah seperti ini, kamu tidak perlu menyembunyikannya lagi. Hubungan Stevie Mo dan Ricky Mo sudah jadi seperti ini, tapi jika Stevie Mo pintar maka dia seharusnya tidak menyembunyikan sesuatu darinya lagi. Setelah Stevie Mo mendengarnya, dia juga merasa cemas, aku mengatakan kebenarannya, masalahnya sudah seperti ini, apakah aku punya alasan untuk berbohong kepada kalian lagi? Donnie berbalik dan melihat ke arah Ricky Mo, Tuan Muda, menurutmu? Ricky Mo menundukkan kepalanya untuk melihat Stevie Mo, mata Stevie Mo terlihat ketakutan dan dia menyusutkan badannya. Dia sekarang benar-benar takut kepada Ricky Mo. Ricky Mo berkata tanpa ekspresi, kamu pergilah, lebih baik tidak membiarkan aku melihatmu lagi. Wajah Stevie Mo langsung menjadi pucat, dia juga tahu, tidak berguna jika dia berbicara lebih banyak lagi, dia berdiri dari lantai dan berjalan pergi dengan sempoyongan. Setelah dia pergi, Ricky Mo memberikan perintah, pergi selidiki. Baik, Donnie menjawab dan keluar. Informasi yang diberikan Stevie Mo terlalu sedikit, seorang pakar hipnotis yang bermarga Li dan bisa berbahasa Mandarin. Informasi sederhana seperti ini, tidak mudah dan juga tidak susah. Mampu menghipnotis orang untuk mengunci ingatan manusia, dia pasti orang terbaik di bidangnya. Orang seperti ini, dalam industri ini, seharusnya tidak banyak, dan Ricky Mo punya kekuasaan, tidak sulit untuk memeriksanya. Tapi di sisi lain, Stevie Mo juga termasuk orang yang berhati-hati, dia pasti pernah menyelidiki orang itu, tapi dari apa yang dia katakan, dia tidak menemukan informasi tentang ahli hipnotis itu. Amanda Mu harus menyiapkan makan siang karena telepon yang dibuat oleh Donnie. Jika Ricky Mo tidak pulang makan siang, maka dia hanya perlu memasak sesuai selera Joanna Mo dan dirinya. Tapi Ricky Mo mau pulang makan, maka Amanda Mu harus menyiapkan makanan yang disukainya. Ketika dia sudah selesai masak, Ricky Mo masih belum pulang. Dia sebelumnya mengambil banyak foto Joanna dan kebetulan ada printer foto di villa maka dia mencetaknya. Sebelum Ricky Mo pulang, dia mengambil foto-foto itu dan meletakkannya di atas karpet dan melihatnya bersama Joanna Mo. Foto-foto ini, sebagian adalah foto Joanna Mo, sebagian adalah foto Joanna bersama Amanda Mu, juga ada foto Amanda Mu sendiri. Ricky Mo pulang ketika dia melihat foto bersama Joanna Mo. Mata Joanna Mo sangat tajam, begitu dia melihat Ricky Mo masuk, dia melambai kepadanya seperti orang dewasa, Ricky Mo, lihatlah. Ricky Mo melirik Joanna Mo sekilas dan Joanna Mo membujuknya, hei, hei. Setelah selesai, dia segera bangun dari karpet dan langsung jatuh ke dalam pelukan Amanda Mu dan berbalik melihat Ricky Mo sambil tertawa, dia sangat lincah dan juga sedikit sombong. Anak kecil sangat sensitif, dia bisa merasakan bahwa Ricky Mo tidak akan marah dengan Amanda Mu, maka setelah dia bikin ulah, dia segera bersembunyi di belakang Amanda Mu. Benar saja, Ricky Mo hanya meliriknya sekilas dan menarik pandangannya. Makanannya sudah siap, kamu pergi makan dulu. Amanda Mu hanya melihatnya sekilas ketika dia berjalan masuk dan melanjutkan melihat fotonya dengan seksama. Putrinya sangat cantik, fotonya sangat cantik seperti orangnya. Setelah Ricky Mo mendengarnya, dia tidak pergi makan tetapi dia mengambil foto-foto yang ada di tangan Amanda Mu. Amanda Mu mengangkat kepalanya dan berkata dengan kesal, ada begitu banyak foto di lantai, kamu tidak bisa ambil sendiri ya. Jari Ricky Mo menjepit fotonya dan mengembalikan kepada Amanda Mu dan bertanya, kamu yang foto. Jika tidak, apakah kamu pernah mengambil foto Joanna? Amanda Mu hanya asal tanya saja, tapi begitu dia selesai bicara, dia mendengar Ricky Mo menjawab, tidak. Kamu, Amanda Mu ingin mengatakan beberapa kata kepadanya, tapi ketika dia teringat bahwa pekerjaannya sangat sibuk, ini sudah bagus karena dia bisa punya waktu untuk mempedulikan Joanna maka dia tidak berkata lagi.
Amandamu mengambil banyak foto Joanna dan banyak mencetaknya, seluruh karpet penuh dengan foto. Setelah Ricky Mo melihat begitu banyak foto, ada kilatan melintas di otaknya. Sepertinya dia juga punya banyak foto Amandamu, di dalam sebuah kamar. Tapi kilatan itu terjadi dengan cepat dan berganti gambaran lainnya. Ricky Mo memegang kepalanya sendiri, badannya terhuyung dan dirinya jatuh di karpet. Amandamu tertegun sejenak dan meletakkan Joanna ke samping dan menghampiri Ricky Mo. Ricky Mo, ada apa denganmu? Setelah Amandamu selesai bicara, dia teringat bahwa kondisinya sekarang mirip dengan apa yang terjadi di dalam ruang kerja waktu itu. Ricky Mo mengerutkan alisnya, dahinya keluar keringat, dia mengencangkan rahangnya dan terlihat sangat menderita. Karena sudah punya pengalaman, Amandamu tahu bahwa dia sama sekali tidak bisa memapahnya maka dia tidak bergerak, dia hanya memiringkan badannya dan bertanya, aku suruh orang mengantarmu ke rumah sakit ya. Ricky Mo tidak menjawabnya, dia masih berbaring di atas karpet. Joanna Mo melihat kondisi Ricky Mo yang seperti itu, dia juga bangun dan menghampirinya, dia berlutut seperti bola kecil di sampingnya dan memanggilnya dengan hati-hati, ayah. Amandamu baru ingat bahwa Joanna Mo masih ada di sana. Ricky Mo mungkin akan menakuti Joanna Mo. Amandamu buru-buru mengendong Joanna Mo untuk menenangkannya, ayah sakit, dia akan sembuh setelah diperiksa dokter. Sakit, Joanna Mo menutupi perutnya dengan tangannya, dia berkata dengan bingung, ayah sakit perut. Mungkin Joanna Mo pernah sakit perut sebelumnya, jadi dia berpikir Ricky Mo juga sakit perut. Amandamu mengulanginya dengan lembut, benar, ayah sakit perut. Kemudian dia memanggil pembantunya untuk mengendong Joanna Mo dan memanggil pengawal kemari, memapah Ricky Mo dan mengantarnya ke rumah sakit. Karena tinggal di rumah yang sama, Amandamu memutuskan ikut mengantarkan Ricky Mo ke rumah sakit. Dia dan Ricky Mo duduk di barisan belakang, Ricky Mo saat ini sudah setengah sadar dan sama sekali tidak bisa duduk dengan tegak. Amandamu memapahnya dan membiarkannya bersandar di badannya. Akhirnya tiba juga di rumah sakit, setelah mobilnya berhenti, pengawal segera membuka pintu belakang dan ingin memapah Ricky Mo turun. Tapi, tangan pengawal baru menyentuh Ricky Mo dan dia tiba-tiba membuka matanya. Pengawalnya terkejut dan memanggilnya, Tuan Muda. Mata Ricky Mo sedikit kacau pada awalnya tapi dia segera sadar. Dia menegakkan badannya dan berkata, apa yang ingin kamu lakukan? 419 Siapa yang memberimu keberanian? Pengawal itu ketakutan melihat ekspresi Ricky Mo, aku akan membantumu turun untuk pergi ke rumah sakit. Dia berkata dan mundur sedikit sehingga Ricky Mo bisa melihat gerbang rumah sakit. Buat apa ke rumah sakit? Siapa yang menyuruhmu mengantarku ke rumah sakit? Hah, kata terakhir terdengar mengerikan. Pengawal itu terdiam, dia tidak berani bicara juga tidak berani mundur, dia melihat Amandamu untuk meminta bantuan. Ricky Mo melihat ke arah pandangan pengawal dan menemukan Amandamu juga ada di dalam mobil. Apakah kamu mau mengantarku ke rumah sakit? Ricky Mo menyipitkan mata untuk melihatnya, dia memegang dagunya dan berkata dengan dingin, buat apa kamu mengantarku ke rumah sakit? Siapa yang memberimu keberanian? Nada bicaranya menggurui sehingga membuat Amandamu tertegun untuk sementara waktu. Ricky Mo yang seperti ini terlihat sangat asing. Kamu terlihat sakit dan sangat menderita, maka aku menyuruh mereka mengantarmu ke rumah sakit. Amandamu berkata sambil memperhatikannya dengan hati-hati. Pandangan matanya sangat dalam dan penuh kegelapan, dia biasanya sudah terlihat sangat menakutkan apalagi ketika dia sedang marah seperti ini. Dan Amandamu tidak tahu kenapa dia marah. Selama beberapa waktu ini, mereka tinggal bersama tapi dia belum pernah melihat Ricky Mo seperti ini. Setelah Ricky mendengar perkataannya, alisnya mengerut dan memegang dagunya lebih erat lagi. Amandamu kesakitan sambil menarik napas dan berkata, Ricky Mo, bisa tidak kamu lepaskan tanganmu? Apakah kamu mengenalku? Ricky Mo tidak hanya tidak melepaskan tangannya, pandangan matanya menjadi tajam, dia terlihat menyelidiki, siapa kamu? Aku, Amandamu ingin mengatakan namanya dan menyadari bahwa Ricky Mo terlihat tidak normal. Dan bertanya tidak percaya kepada Ricky Mo, apakah kamu sudah tidak mengenalku lagi? Meskipun mereka berdua hilang ingatan 3 tahun yang lalu, tapi mereka telah tinggal di rumah yang sama untuk beberapa waktu ini, kenapa dia bisa tiba-tiba tidak mengenalinya? Amandamu mengeluarkan tenaga untuk melepaskan tangan yang memegang dagunya, kemudian dia mendekat di depan Ricky Mo, dia menunjuk dirinya sendiri dan berkata dengan serius kepadanya, kamu lihat aku baik-baik, apakah kamu benar-benar sudah tidak mengenalku lagi? Ricky Mo menggerakkan bibirnya dan nada bicaranya mencibir, oh,
Apakah kamu pikir kamu terlihat sedikit lebih enak dilihat dari wanita lain maka aku harus mengenalmu? Amandamu. Siapa yang bisa memberitahunya, apa sebenarnya yang terjadi? Apakah otak Ricky Mo bermasalah? Ekspresi wajah Amandamu berubah, dia masih terlihat normal ketika keluar pagi tadi. Selama waktu ini, meskipun temperamennya sedikit buruk tapi tidak ada yang berbeda dari orang biasa. Dia berpikir sejenak dan berdiskusi dengan Ricky Mo, aku tidak bisa menjelaskannya kepadamu untuk sementara waktu, aku juga tidak tahu apa yang terjadi denganmu saat ini, begini saja, kita pergi periksa ke rumah sakit dulu, bisa? Ricky Mo berkata dengan dingin, kamu yang harus diperiksa. Aku. Ricky Mo mengangkat kepala dan melihat pengawal yang membukakan pintu dan berkata, pulang ke rumah. Baik, pengawal menjawabnya dan segera menghidupkan mobil bersiap pulang. Pada saat ini, Ricky Mo tiba-tiba berkata, tunggu sebentar. Pengawal buru-buru menghentikan mobilnya. Ricky Mo memalingkan wajahnya dan melihat ke arah Amandamu, dia berkata dengan dingin, turun. Apakah kamu menyuruhku turun? Amandamu berpikir bahwa dia salah mendengarnya. Ricky Mo melihatnya dengan dingin, memangnya masih ada orang lain. Amandamu sedikit terkejut, tentu saja reaksinya juga sedikit lambat. Di saat dia masih bingung, Ricky Mo sudah membuka pintunya dan langsung mendorongnya keluar. Gerakan Ricky Mo sangat kasar, matanya terlihat menghinanya. Ketika Amandamu didorong keluar dari mobil, dia jatuh ke tanah. Dia membeku untuk sejenak dan mendengar suara klakson mobil, dia segera sadar, berdiri dan berjalan ke pinggir untuk duduk. Meskipun dia sangat menyedihkan karena didorong keluar dari mobil, tapi dia tidak merasa sedih. Mungkin karena ingatannya belum pulih sehingga tidak ada ikatan emosional. Amandamu meraba saku bajunya, untung saja dia membawa ponsel ketika dia keluar tadi. Doni meneleponnya hari ini, dia langsung menghubungi nomor Doni. Nonamu, suara Doni terdengar sedikit terkejut. Asisten Doni, Ricky Mo, ada masalah. Amandamu menceritakan masalah tadi kepada Doni. Setelah Doni mendengarnya, dia berkata, Nonamu, kamu sekarang ada di mana, aku pergi menjemputmu dulu. Amandamu tidak membawa uang, ketika Doni menawarkan untuk menjemputnya, dia tidak menolak dan langsung memberitahukan alamatnya kepada Doni. Doni segera sampai, mungkin dia mengebut. Dia menghentikan mobilnya di depan Amandamu, Nonamu, naiklah. Setelah Amandamu naik ke mobil, dia bertanya, apakah Ricky Mo pernah sakit sebelumnya? Apakah ini pernah terjadi sebelumnya? Tidak, raut muka Doni membeku, kami hari ini baru tahu, Tuan Muda hilang ingatan karena kakaknya membawanya ke ahli hipnotis untuk mengunci ingatannya, aku rasa kondisi Tuan Muda saat ini berhubungan dengan masalah hipnotis itu. Hipnotis, kata ini tidak termasuk jarang, tapi Amandamu baru pertama kali mendengar, bahwa ingatan manusia bisa dikunci. Doni mengerutkan keningnya, jika kondisi Tuan Muda saat ini benar-benar berkaitan dengan hipnotis, maka kita harus menemukan ahli hipnotis itu dulu. Amandamu tiba-tiba teringat dengan Joanna Mo, ekspresinya berubah, dia tadi tidak mengenaliku, apakah dia juga tidak mengenal Joanna? Setelah Doni mendengarnya, dia tidak berbicara tapi dia menambah laju mobilnya. Ketika Amandamu dan Doni tiba di villa, keadaan di villa sudah sangat kacau. Pembantu dan pengawal berdiri di halaman. Amandamu menghampiri mereka dan bertanya kepada salah satu pembantunya, di mana Ricky Mo? Pembantu berkata dengan ketakutan, Tuan Muda ada di dalam, dia mengusir kami semua. Amandamu melihat sekeliling dan tidak menemukan Joanna Mo, dia bertanya, di mana Joanna? Pembantu melihat ke samping dan terkejut, nona kecil masih berada di sini tadi. Amandamu tidak peduli lagi dan segera berlari ke depan. Joanna Mo pasti pergi mencari Ricky Mo. Dia baru masuk ke aula dan melihat kekacauan di dalamnya. Dan Ricky Mo, duduk di atas sofa yang satu-satunya masih utuh. Amandamu tidak bisa mempedulikannya saat ini, dia mencari Joanna Mo di mana-mana. Ibu. Terdengar suara kecil dan Amandamu melihat ke arah datangnya suara dan melihat sebuah pot besar. Tinggi badan Joanna Mo baru setinggi pot itu, dia mengeluarkan kepalanya dan matanya penuh air mata. Amandamu sangat sedih dan langsung berlari untuk memeluk Joanna Mo. Awalnya hanya air mata Joanna Mo yang mengalir, tapi dia tidak menangis, begitu digendong oleh Amandamu, dia langsung menangis, ibu. 420 ingatannya menjadi kacau. Amandamu menepuk kepala Joanna Mo dengan ringan dan membujuknya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Gerakan mereka menarik perhatian Ricky Mo.
Ricky Mo baru melihat ke arah mereka dan Doni sudah berjalan menghampirinya. Doni bertanya penuh perhatian, "Tuan muda, apakah kamu baik-baik saja?" Ricky Mo menatap Doni dan berkata, "Apakah aku terlihat baik-baik saja?" Doni menjadi bingung karena ditanya seperti ini olehnya sehingga dia tidak bisa mengatakan apa-apa untuk sementara waktu. Tapi dia segera sadar, Ricky Mo tidak mengenali Amandamu tapi dia tidak merasa dia tidak mengenalnya. "Tuan muda, apakah kamu tahu siapa aku?" Doni ingin memastikannya dan bertanya kepada Ricky Mo. Ricky Mo menatapnya dengan pandangan bodoh, "Doni, apakah otakmu jadi bodoh setelah kamu menikah? Aku tidak hilang ingatan, bagaimana aku bisa tidak mengenalmu? Bukankah dia hilang ingatan? Tapi apa yang terjadi sekarang lebih parah dari hilang ingatan. Tunggu dulu, barusan Tuan Muda bilang dia sudah menikah. Dia menikah adalah masalah beberapa tahun yang lalu. Pada saat itu, dia baru lulus, ketika uangnya terkumpul dan membayar uang muka untuk membeli rumah, dia melamar istrinya. Masalah yang sudah lama terjadi, mengapa Ricky Mo tiba-tiba mengingatnya? Doni menendang pecahan gelas yang ada di depannya dan berkata kepada Ricky Mo, "Tuan muda, aku sudah menikah selama 8 atau 9 tahun yang lalu." Ricky Mo tidak berbicara, dia hanya menatapnya dengan ekspresi yang tidak enak dilihat. Doni samar-samar mengerti dan dia merasa sepertinya ingatan Ricky Mo terjadi kekacauan. Dia sudah menikah selama 8 atau 9 tahun, tapi Ricky Mo tiba-tiba mengungkit masalah pernikahannya. Apakah ingatan Ricky Mo sekarang berhenti pada saat dia menikah? Doni terkejut dengan tebakannya ini. Doni bertanya penuh rasa ingin tahu, "Apakah kamu tahu dengan Joanna?" "Joanna?" Ricky Mo melihatnya dan matanya tidak ada emosi. Jika orang yang di depannya bukan Ricky Mo maka Doni akan berpikir bahwa orang itu berpura-pura gila dan bodoh. Amandamu awalnya ingin mengendong Joanna Mo keluar, tapi begitu dia mendengar percakapan antara Doni dan Ricky Mo, dia menghentikan langkahnya. Percakapan Ricky Mo dan Doni semakin tidak bisa dipercaya. Ketika Joanna Mo mendengar kata-kata Ricky Mo, dia berkata pelan kepada Amandamu, "Ayah memanggilku." Matanya terbuka lebar dan polos, dia melihat Amandamu dengan sungguh-sungguh, dia ingin mencari jawaban dari Amandamu. Amandamu menghela napas, dia menggendong Joanna Mo ke depan Ricky Mo. Ketika Ricky Mo melihat Amandamu, raut mukanya terlihat jelek, "Kenapa kamu kembali lagi?" "Amandamu." Doni buru-buru berkata, "Tuan muda, ini adalah Joanna, dia adalah putrimu." Pandangan mata Ricky Mo jatuh pada Joanna, kemudian dia memalingkan wajahnya ke arah Doni, "Kamu mengatakan padaku bahwa mereka adalah putriku dan istriku." Doni mengangguk. Ricky Mo marah sambil tertawa, "Kalian semua keluar. Sekarang kalian keluar semuanya." Karena marah, suaranya sangat kencang, Joanna Mo masih kecil sehingga dia ketakutan. Matanya merah dan menatap Ricky Mo dan memanggilnya dengan sedih, "Ayah." Ricky Mo bahkan tidak melihatnya, "Apakah kalian tidak mendengar aku menyuruh kalian keluar?" Joanna Mo langsung menangis, air matanya bercucuran, "Ricky Mo, jahat." Setelah dia selesai mengatakannya, dia menangis di bahu Amandamu. Dia menangis sambil berkata, "Aku tidak mau dia, jahat, wuh." Tenggorokan Amandamu terasa kencang, dia merasa sedih karena Joanna Mo menangis. Sekarang kondisi Ricky Mo seperti ini maka dia tidak akan mendengarkan kata siapapun, dia juga tidak perlu berada di sini. Dia mengendong Joanna Mo keluar dan menghiburnya sebentar. "Jangan menangis lagi, apakah kamu lupa? Tadi ayah sakit, dia bukan sengaja melakukannya." Joanna Mo mengenduskan hidungnya dan berkata, "Sakit perut." Ketika dia bicara, dia tanpa sadar meletakkan tangannya di perutnya dan terlihat menggemaskan. "Benar, perut ayah sangat sakit, makanya dia marah, kamu jangan menyalahkannya." Amandamu mengelus kepalanya dan menjelaskan dengan sabar kepada Joanna Mo. Joanna Mo melipat tangannya dan berkata, "Salahkan dia." Amandamu tahu bahwa Joanna Mo hanya asal bicara saja, putrinya bukan anak kecil yang suka marah. Setelah Joanna Mo tenang, Doni juga berjalan keluar dari dalam. Amandamu menyerahkan Joanna Mo kepada pembantu dan bertanya, "Bagaimana?" Doni melihat sekeliling dan berjalan ke arah yang tidak ada orang. Amandamu mengikutinya. "Aku rasa, terjadi kekacauan dengan ingatan Tuan Muda, ingatannya kembali pada waktu 7 atau 8 tahun yang lalu, pada saat itu aku baru menikah,
Pada waktu itu dia masih belum mengenalmu juga belum ada Joanna, meskipun memberitahunya bahwa sekarang sudah berlalu selama 7-8 tahun kemudian, mungkin dia tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu. Donnie berkata sampai di sini dan berhenti, dia melihat reaksi Amandamu. Amandamu merasa sedikit tidak masuk akal. Tapi, apa yang terjadi baru-baru ini, apakah ada masalah yang masuk akal? Setelah memikirkannya, maka dia bisa memahaminya. Dia mengangguk, untuk sementara waktu, aku akan membawa Joannamu untuk tinggal di tempat lain. Donnie mengangguk, baik, aku bantu mencarikan tempat tinggal untukmu dan Joanna. Donnie adalah orang yang sangat bijaksana, kondisi Ricky mau jadi seperti ini, dia tentu saja akan mengurus semuanya dengan baik untuk Amandamu dan Joannamu. Tidak perlu. Amandamu menolak usulnya dan berkata, aku mungkin akan merepotkanmu untuk bantu aku mengurus kartu identitasku, beberapa hari ini aku bisa tinggal di rumah Lucy Sen dulu. Dia tidak ingin menggantungkan semuanya kepada Ricky Mo. Meskipun sekarang Donnie yang membantunya, tapi masalahnya dia tetap saja akan memakai uang Ricky Mo. Lucy Sen memberitahunya bahwa dulu dia adalah seorang penulis skenario, dia pasti masih ada tabungan, tapi kartu identitasnya masih belum lengkap. Donnie tidak memaksa Amandamu dan mengangguk untuk menyetujuinya. Amandamu menghubungi Lucy Sen, Donnie mengutus orang untuk mengantarkan Amandamu dan Joanna Mo ke tempat Lucy Sen. Ketika mereka ke sana, yang menunggu mereka bukan Lucy Sen tapi James Gu. Amandamu hanya merasa terkejut dan memanggilnya, James Gu. Setelah selesai berkata, dia berkata kepada Joanna Mo, Joanna, panggil orang. Joanna Mo memiliki ingatan yang baik, dia baru bertemu sekali dengannya tapi dia masih mengenal James Gu. Dia memanggil dengan patuh, Paman Gu. James Gu seperti bisa sulap, tidak tahu dia mendapatkan permen lollipop dari mana dan memberikannya kepada Joanna Mo. Apakah kamu suka? Suka. Joanna Mo sangat suka dengan permen, dia mengambilnya dengan senang dan berkata dengan manis, terima kasih Paman Gu. Dibandingkan dengan Ricky Mo, James Gu yang belum pernah menjadi ayah ini lebih bisa membujuk anak kecil. Amandamu bertanya penuh rasa ingin tahu, bagaimana kamu mengenal Ricky Mo? James Gu menjawabnya dengan singkat, berkelahi. Kamu dan Ricky. Bukan, dia melihatku dipukul oleh orang lain. Amandamu, ini seperti apa yang akan dilakukan oleh Ricky Mo? Selanjutnya 421 tidak menggoda.